Maka mereka tidak mau membiarkan orang-orang berhijrah. Yang bisa ditahan, ditahan. Ada yang ditahan, kamu tidak boleh berhijrah kecuali tinggalkan hartamu seluruhnya. Sahabat tinggalkan harta, pergi berhijrah. Ada yang dipisahkan dari suami dan anaknya seperti yang menimpa Ummu Salamah. Ummu Salamah yang tatkala dia akan berhijrah dengan suaminya Abu Salamah. Maka Abu Salamah menyiapkan onta, dinaiki oleh Ummu Salamah, kemudian Abu Salamah menuntun Ummu Salamah menuju kota Madinah. Tiba-tiba datang rohtu Ummu Salamah, keluarga Ummu Salamah datang, mengambil tali kekang onta dari Abu Salamah dengan paksa. Kau bawa putri kami? Tidak boleh. Pergi hijrah, pergi sendiri, jangan bawa putri kami. Akhirnya Abu Salamah berjalan meninggalkan istrinya. Tidak bisa dia bawa istrinya. Istrinya sedang menggendong putra mereka Salamah. Begitu rohtu Abu Salamah, keluarga Abu Salamah melihat Ummu Salamah diambil dari Abu Salamah, maka keluarga Abu Salamah tidak setuju. Padahal keluarga Ummu Salamah, keluarga Abu Salamah sama-sama musyrik. Semuanya musyrik padahal. Yang muslim cuma Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Tapi karena ada fanatik golongan, akhirnya keluarga Abu Salamah tidak terima. Maka mereka datang kepada Ummu Salamah, ditariklah Salamah, anak. Kata mereka, ini anak kami. Ini kan Salamah bin Abi Salamah. Diambil. Ditarik, akhirnya keluarga Ummu Salamah nahan, tarik-tarikan, fakhala'u yadahu, tangannya lepas. Akhirnya mereka ambil Salamah dengan paksa. Abu Salamah pergi di luar kota Madinah, Ummu Salamah di Madinah, di Mekah sendirian. Kata Ummu Salamah, maka setiap hari aku keluar di Abtah, satu tempat di kota Mekah. Ya, dari pagi sampai sore aku menangis. Dan itu berlanjut sanatan au qariban minha. Setahun atau hampir setahun. Demikian. Aku keluar pagi hari di Abtah menangis sampai sore. Terus. Sedih dipisahkan oleh suami dan anaknya. Subhanallah, iman yang kuat. Tidak kembali kepada kekufuran Ummu Salamah. Wanita soleh ini suatu saat akan menjadi istri Nabi SAW. Antum bayangkan kondisi seperti itu. Tidak ada yang tolong dia. Kaum muslimin juga tidak bisa nolong. Semuanya ketakutan. Semuanya ingin pergi. Ummu Salamah bertahan setahun penuh nangis. Sampai akhirnya ada seorang dari kerabat Ummu Salamah, kasihan kata mereka, apa yang kalian lakukan dengan wanita miskin ini? Kalian pisahkan dia dengan suaminya dan anaknya. Sudah, biarkan dia pergi nyusul suaminya. Akhirnya keluarga Abu Salamah mengembalikan putranya Salamah. Kemudian Ummu Salamah akhirnya bersiap-siap menuju ke kota Madinah. Berjalan sendirian, berhijrah dari Mekah menuju Madinah dengan jarak kira-kira 450 km atau 500 km. Jadi dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat, boleh seorang wanita bersafar tanpa mahram kalau dalam kondisi darurat. Ummu Salamah kemudian berjalan bersama putranya Salamah naik onta menuju kota Madinah. Kemudian di tengah jalan sampai di Tan'im kira-kira 8 kilo 7 kilo dari Masjidil Haram. Di sana dia ketemu dengan seorang yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha radhiyallahu anhu. Waktu masih kafir. Masih musyrik. Maka dia berkata, "Aina turidin? Kemana kau hendak pergi?" Kata Ummu Salam, "Uridu zauji." Aku ingin bertemu dengan suamiku di kota Madinah. "Hal ma'aki ahad? Apakah ada seorang bersama engkau?" Kata dia, "La illallah wa ibni hadza." Tidak ada yang menemaniku kecuali Allah dan putraku ini. Akhirnya Utsman bin Talha yang dia musyrik, sifat mulianya orang Arab tatkala itu, maka dia tidak tega melihat Ummu Salamah padahal dia musyrik. Maka dia bilang, aku akan mengantarmu. Subhanallah. Utsman bin Talha pun memegang tali kekang onta Ummu Salamah, kemudian dia antar Ummu Salamah berjalan sekitar 500 km menuju kota Madinah. Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah melihat seorang dari Arab akrama minhu, yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha. Bagaimana kalau mereka ingin menginap suatu tempat atau berhenti suatu tempat, maka Utsman bin Talha kemudian menurunkan onta yang dinaiki oleh Ummu Salamah, kemudian dia menjauh. Setelah dia menjauh, Ummu Salamah kemudian turun, kemudian pergi, baru dia datang, dia ambil ontanya, kemudian dia ikat. Dia tidur tempat lain, Ummu Salamah tidur tempat lain. Kalau sudah tiba saatnya berangkat lagi, maka dia bawa ontanya, dia taruh tempat tersebut, dia dudukkan, kemudian dia pergi. Sampai Ummu Salamah naik, baru dia datang, baru dia pegang tali kekang onta, dan begitu seterusnya sampai di kota Mekah. Dia tidak mengatakan, ada apa Ummu Salamah? Ada masalah apa? Ngobrol-ngobrol di jalan? Enggak ya. Ini istri orang ya akhi.
Oleh karenanya kalau seorang sudah mulai ngobrol lama dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, dan dia merasakan kelezatan dalam obrolan tersebut, ketahuilah dia sudah dimasuki oleh syaitan. Hati-hati. Lihatlah bagaimana Utsman bin Talha, dan kata para ulama, inilah nilai baik yang ada di hatinya yang akhirnya mengantarkan dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Sekitar 7 tahun berikutnya baru dia masuk Islam, subhanallah. Tapi dia punya hati yang baik, yang ini merupakan bibit dari benih yang buat akhirnya masuk Islam di suatu hari. Kemudian tatkala sampai di Madinah, kemudian kata Utsman bin Talha, wahai Ummu Salamah, inilah kampung yang disinggahi oleh suamimu, ilhaqi bihi, pergilah menuju suamimu. Kemudian dia pulang menuju kota Mekah setelah jalan berapa kilo? 500 kilometer, luar biasa.